Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak. Di antaranya kita diberi kesehatan. Kesehatan adalah tidak ternilai. Kita tahu kesehatan itu tidak ternilai manakala kita lagi sakit. Kalau kita sedang sakit, maka uang akan keluar, tiap hari keluar berobat, tiap hari keluar beli obat, tiap hari keluar beli obat untuk membeli yang namanya kesehatan. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan kesehatan ini, umur panjang ini, untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah menggunakan anugerah Allah sesuai keinginan Allah. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Anugerah Allah digunakan sesuai keinginan Allah. Ada rezeki, sedekahkan sebagian. Diberi kesehatan, jangan lupa perintah Allah yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hendaklah bukan karena terpaksa, tapi karena kecintaan pada Allah. Allah telah memberikan nikmat sangat banyak kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Maghrib, alhamdulillah kita mengerjakannya. Nanti Isya jangan sampai kita meninggalkannya. Sebelum tidur usahakan sengantuk apapun sholat Isya dikerjakan. Nanti subuh kita sholat subuh, sengantuk apapun bangun dulu sholat subuh. Lalu kalau masih ngantuk kita tidur lagi. Meskipun tidur itu makruh, tetapi sholat subuh yang terpenting kita jalankan. Begitu juga zuhur dan asar. Insya Allah sholat 5 waktu beres, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, masih halaman 57. Masih di halaman 57.
11, baris 11 dari atas, baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'akkada maka hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad alal qari'i lil Qur'ani, atas pembaca Al-Qur'an. Sunnah mu'akkad bagi pembaca Al-Qur'an ayyakuma, berdiri di dalam sholat, minal laili, pada malam hari, wa ayyaqra'a, membaca, fi sholatihi, di dalam sholatnya, bil laili, pada malam hari, ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mudah dia baca itu sunnah untuk dibaca, hukumnya sunnah mu'akkad. Jadi kalau kita sholat, habis sedang berdiri, setelah berdiri kita membaca surat Al-Fatihah, sedang berdiri kita membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca amin kita langsung ruku, sholatnya sah, tetapi tidak melaksanakan sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat penting. Sunnah yang sangat penting di sini adalah membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hendaklah kita mengerjakannya setiap kita melaksanakan sholat, lebih-lebih sholat malam. Kalau sholat malam hendaklah suratnya yang lebih panjang daripada kita sholat di siang hari, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minhu, faqra'u maka bacalah, ma tayassara apa-apa yang mudah, minhu dari Al-Quran. Jadi yang kita hafal di dalam Al-Quran itu yang kita baca, yang mudah bagi kita untuk membaca yang kita baca, hadirin sekalian. Kalau kita membaca yang sulit, yang kita nggak hafal boleh juga, tetapi yang sunnah mu'akkad adalah yang pentingnya kita membaca, jangan meninggalkan bacaan Al-Quran, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat dengan 10 ayat, maka dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai, nama dia dihapus dari golongan orang-orang yang lalai kepada Allah. Jadi barang siapa yang membaca ketika di dalam sholat, membaca 10 ayat. Jadi usahakan nih, kalau kita membaca sholat, membaca surat Al-Quran di dalam sholat, surat yang lebih dari 10 ayat, surat Al-A'la, surat Ad-Duha, pokoknya yang lebih dari 10 ayat itu yang kita baca, maka nama kita dihapus oleh Allah, tidak termasuk orang-orang yang lalai, hadirin sekalian. Kalau baca Al-Ikhlas boleh nggak? Boleh, tetap sunnah, tetap utama, cuma diusahakan yang lebih dari 10 ayat, hadirin sekalian, suratnya yang panjang. Tapi kalau ngikutin imam ya tinggal yang dibaca imam saja. Tapi kalau kita sholat sendirian, apalagi sholat sunnah, usahakan surat yang kita baca lebih dari 10 ayat, hadirin sekalian. Karena orang yang berdiri melaksanakan sholat lalu dia membaca 10 ayat tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat bi mi'ati ayatin, dengan 100 ayat, bacanya 100 ayat. 100 ayat itu banyak. Kutiba minal qanitin, kutiba minal qanitin, maka ditulis dia
termasuk orang-orang yang taat pada Allah, termasuk orang-orang yang taat pada Allah. Jadi dia termasuk hamba Allah yang taat apabila dia melaksanakan sholat, lalu dia sholat malam, melaksanakan sholat sunnah, kemudian membaca ayat Al-Qur'annya 100 ayat, hadirin sekalian. Nah, ini berat buat kita yang standar saja, tapi kalau kita mau ya lebih bagus. 100 ayat itu banyak. Selanjutnya, waman qoma bi alfi ayatin, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di alfi ayatin dengan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin. Di sini minal muqantirin ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar, yaitu diberi surganya Allah Subhanahu wa taala atau pahalanya berlipat ganda. Muqantirin artinya orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar, hadirin sekalian. Kalau kita membaca dalam sholat malam kita 1000 ayat, hadirin sekalian. 1000 ayat itu berat. Kenapa? Kemungkinan 2 juz. Jadi dari tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai An-Nas, itu menurut ulama itu 1000 ayat, itu mewakili 1000 ayat. Jadi dari Tabarak, dari Al-Mulk sampai An-Nas itu 1000 ayat. Jadi kalau kita bisa membaca itu 2 juz, kita 2 juz itu kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah besar, yaitu surganya Allah, pahala Allah sangat melimpah. Qala Al-Amiri berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati Al-Amiri, fi bahjatihi, di dalam kitab bahjahnya. Jadi beliau mengarang kitab Al-Bahjah, lalu dia berkata di dalam kitab Al-Bahjah, yang bagi liqari'il Qur'an, sebaiknya bagi pembaca Al-Qur'an, ayyaqra'a, dia membaca fi kulli syahrin, pada setiap bulan, khotamataini, 2 kali hatam. Nah, ini berat buat orang zaman sekarang, ini berat. Orang zaman dulu ini ringan-ringan. Jadi buat orang zaman dulu itu sangat ringan. Buat orang akhir zaman itu sangat berat. Apalagi udah ada HP. HP itu membuat semua lapisan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pelajar lalai dari belajar, yang kerja kadang-kadang sibuk juga HP, hadirin sekalian. Jadi usahakan. Ini ulama ini berkata sebaiknya pembaca Quran itu hatam setiap bulan 2 kali. Khotamatan bil laili, 1 kali hatam pada malam hari, fil qiyami minal laili, dalam keadaan sholat malam. Jadi dalam keadaan sholat malam. Jadi dia tiap malam baca 1 juz di dalam sholat. Tiap malam baca 1 juz di dalam sholat, sehingga 1 bulan dia sekali hatam di dalam sholat malamnya, hadirin sekalian. Wa khotamatan bin nahari, dan 1 kali hatam di siang harinya. Nah, usahakan kalau kita bisa, itu bagus. Saya sendiri belum melaksanakannya. Waqala, dan berkata, kata dia nih, waqala, dia berkata, kata Al-Amiri, wa hadza syai'un sahlun, ini adalah perkara yang mudah. Jadi melaksanakan ini itu mudah kalau kita ada niat. Jadi kalau kita ada niat, ikhlas, tujuannya karena Allah, ingin dekat kepada Allah, ini adalah hal yang mudah, hadirin sekalian. Wal mudawamatu alaihi mutayassiratun, dan melanggengkan hal ini juga sesuatu yang mudah. Jadi melanggengkan hal ini adalah sesuatu yang mudah, hadirin sekalian. Wa sadaqa rahimahullahu, benarlah apa yang dikatakan beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Amiri. Jadi pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Ba'malawi Al-Haddad
menganggap ini pun mudah. Jadi kalau kita niat ini mudah untuk dilaksanakan, sehari 2 juz, sehari 2 juz, 1 juz pada malam hari di dalam sholat, 1 juz di siang hari kita membaca Al-Quran sampai khatam, hadirin sekalian. Nah, kita mah target kita usahakan, hadirin sekalian, setahun 2 kali, hadirin sekalian. Usahakan nih, orang akhir zaman itu sangat berat untuk taat pada Allah. Minimal kita seperti yang saya sampaikan, setahun 2 kali, hadirin sekalian. 11 bulan kita hatam sekali, di Ramadan kita hatam sekali. Ini pun udah jauh dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu, hadirin sekalian. Kalau ini pun gak bisa, itu kelewatan, hadirin sekalian. Wal muwaffiqu, orang yang diberi taufik oleh Allah adalah man waffaqallahu ta'ala, adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka akan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yang bagi, dan sebaiknya, liman aroda, bagi orang yang menginginkan, ayyahtima, menghatamkan Al-Qur'an. Jadi bagi kita, misalkan sudah ingin menghatamkan Al-Quran, ayyahtimahu, hendaklah menghatamkan Al-Quran, min awalil laili, pada awal malam, au min awalin nahari, atau pada awal siang. Jadi hendaklah kita menghatamkan Al-Quran itu yang bagus awal malam dan awal siang. Awal malam itu ba'da maghrib, awal siang itu ba'da subuh. Jadi ba'da subuh kita hatam Al-Quran itu bagus, hadirin sekalian. Ba'da maghrib menghatamkan Al-Quran itu lebih bagus, hadirin sekalian, daripada tengah malam, daripada akhir malam, hadirin sekalian. Hatta yattasi'a, sehingga sangat luas waktu sholatil malaikati, waktunya doanya para malaikat alaihi, kepada orang tersebut. Jadi sangat luas doanya para malaikat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran tersebut, hadirin sekalian. Kalau kita menghatamkan Al-Quran pada maghrib, misalkan jam 8 kita hatam, sudah doa, maka malaikat itu mendoakan kita sampai subuh. Berarti dari jam 8 sampai subuh mendoakan. Kalau kita hatamnya jam 12, dari jam 12 sampai subuh malaikat turun mendoakan. Kalau kita hatamnya jam 3 malam, dari jam 3 sampai subuh, berarti sedikit didoakan malaikatnya. Begitu juga pada awal siang. Kalau dari awal siang kita ba'da subuh menghatamkan Al-Quran, maka dari pagi sampai maghrib itu malaikat mendoakan kita, hadirin sekalian. Malaikat mendoakan kita. Kalau kita hatamnya ba'da zuhur, berarti dari zuhur mendoakan kita sampai maghrib. Kalau kita menghatamkan Al-Quran asar, berarti dari asar sampai maghrib mendoakan kitanya, berarti sangat sedikit waktu malaikat turun mendoakan kita, mengaminkan doa-doa kita, hadirin sekalian. Jadi sholatul malaikah artinya doa malaikat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Wa innahu karena sesungguhnya, waruda dijelaskan, fi ba'dil asari, di dalam sebagian hadis. Ya, asar kadang-kadang bermakna hadis. Annaman khotamal Qur'ana, sesungguhnya barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, ayyasa'atin, pada waktu kapan saja, minal laili, pada malam hari, sholat alaihil malaikatu, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi di waktu malam kapan saja malaikat akan turunnya sampai subuh, hadirin sekalian. Kalau
Hatam Qurannya maghrib, dari maghrib sampai subuh malaikat mengaminkan kita, mengaminkan doa kita, dan mendoakan rahmat dan ampunan untuk kita. Hadirin sekalian, wa ayya sa'atin, dan waktu kapan saja, minan nahari, di siang hari, sholat alaihil malaikatu, malaikat akan mendoakan orang tersebut, hatta yumsia, sampai sore hari. Sampai sore hari berarti maghrib sudah naik lagi ke atas. Hadirin sekalian, jadi kalau kita niat menghatamkan Al-Quran, hatamkanlah pada awal siang dan pada awal malam. Hadirin sekalian, karena didoakan oleh para malaikatnya akan lebih lama daripada orang yang menghatamkan Al-Quran sudah akhir malam atau sudah akhir siang. Maka ya nggak ada yang rugi. Hadirin sekalian, daripada yang nggak hatam tapi keuntungannya berkurang. Hadirin sekalian, wa fi sholatil malaikati, di dalam sholatnya malaikat, maksudnya di dalam doanya malaikat, alal abdi, kepada hamba, kullu khairin, adalah seluruh kebaikan, wa kullu sa'adatin, dan seluruh kebahagiaan, lahu, bagi orang tersebut. Jadi doanya malaikat adalah kebaikan diberikan kepada hamba tersebut, kebahagiaan diberikan hamba tersebut. Itu maksudnya doanya malaikat. Hadirin sekalian, wa makna sholatihim alaihi, dan makna doanya malaikat juga alaihi, kepada orang tersebut, istighfaruhum, istighfarnya malaikat, mendoakan ampunnya malaikat, lahu, kepada orang tersebut, wa du'auhum, dan doanya mereka, lahu, kepada orang tersebut, bil khairi, dengan kebaikan. Jadi kesimpulannya adalah ketika hatam Al-Quran itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Malaikat-malaikat itu turun ke tempat tersebut, lalu mengaminkan doa orang yang kumpul di dalam hataman Al-Quran itu. Jadi kalau kita berdoa pada waktu hataman Quran, doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu turunnya tidak sebentar tetapi lama. Kalau malam sampai subuh, kalau siang sampai maghrib. Berarti orang yang di awal siang atau di awal malam dia menghatamkan Al-Quran, maka dia doanya diijabah sampai itu. Hadirin sekalian, jadi misalkan udah maghrib kita hatam Quran, jam 9 kita masih doa, masih ada malaikatnya, masih mengaminkan. Kemudian jam 12 malam masih berdoa, kita mau berdoa lagi, masih diaminkan malaikat. Hadirin sekalian, sampai subuh. Hadirin sekalian, maka usahakan kita menjadi orang yang senang menghatamkan Al-Quran, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba juga menghatamkan Al-Quran. Hadirin sekalian, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.